Anda kembali bersama kami. Tadi saat jeda Pak Arief ngasih ke saya nih, ada beberapa daftar perusahaan yang sudah tertulis secara detail kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri atau stok dalam negeri. Kalau saat ini balik lagi ke pertanyaan Bang Ansy tadi kita di awal. Kalau sudah tertentu begini berarti kan jelas sebenarnya pantauannya ini ada berapa banyak stok yang ada. Tapi pertanyaan Bang Ansy benar. Di mana stok itu sampai kemudian terjadi kelangkaan, atau jangan-jangan ada stoknya diproduksi oleh produsen tapi tidak sampai kepada kami para konsumen. Ada apa di distribusi, ada apa di retail. Itu kan yang menjadi pertanyaan saat ini Bang Ansy. Kita bicara itu satu, yang kedua tadi mungkin ada dua, Anda bisa komentar soal dua opsi tadi. Kita subsidi, kita punya CPP. Kebijakan DMO ini secara sederhana boleh saya katakan bebannya itu ada di pihak swasta. Subsidi itu bebannya ada di pihak negara. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah subsidi itu tidak mungkin terjadi kebocoran? Apakah subsidi itu tidak rentan terhadap permainan? Apakah subsidi itu tidak rentan terhadap manipulasi? Saya kasih contoh misalnya, subsidi BBM, solar dan sebagainya. Kejadiannya seperti apa? Artinya kebijakan apapun, negara itu harus menjadi strong state dan fungsinya itu adalah pada pengawasan. Balik lagi tadi poinnya. Kembali ke situ. Jadi berpindah kebijakan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kebijakan DMO ini. Nah, tadi pertanyaan paling mendasar dari Pak Fadil, Bang Ansy. Kalau memang poinnya adalah di pengawasan, siapa yang melakukan pengawasan itu dengan banyak aspek yang harus diawasi? Saya justru melihat bahwa terkait dengan katakanlah distribusi, ini kan Kementerian Perdagangan. Mitra kerjanya antara lain DPR, ada Komisi 6 dan seterusnya. Ya kan? Bisa ditelusuri. Dan kejadian-kejadian seperti ini kan bukan baru terjadi sekarang. Ya. Namanya mungkin DMO, namanya mungkin subsidi dan seterusnya. Tetapi polanya kan sebenarnya sama. Nah, tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Kepala Bappenas ini, kelihatannya Pak Arief sudah sangat jauh ya kan bicara soal bagaimana cadangan negara punya cadangan pangan seperti itu. Sehingga kemudian dalam situasi-situasi seperti ini negara bisa kira-kira seperti itu. Nah, tinggal ini bagaimana dilakukan. Kan begitu. Kita tanya Pak Arief ya. Ini bagaimana dilakukan punya CPP? Beras pun kan ada CPP juga. Jadi ini sebenarnya ada replikasi dari komoditas pangan lain kan sebenarnya untuk diterapkan. Mungkinkah itu dilakukan? Berapa lama bisa terwujud ada CPP? Iya, jadi Mbak Fristian, saya kembalikan deh ke Pak Arief. Kenapa ada datanya? Kenapa ada Perpres 66 2021 mengenai pembentukan Badan Pangan Nasional? Karena salah satu tugasnya di situ adalah ketersediaan dan stabilisasi pangan. Termasuk minyak? Minyaknya belum termasuk, sehingga kita ini sekarang sedang mereform ya, menambahkan minyak goreng dan ikan. Ikan juga tertentu nggak semuanya. Jadi tugas tambahan ya Pak Arief. Dapat tugas tambahan. Nah, baru tadi sore diundang Pak Presiden, ya, beberapa menteri terkait, termasuk Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, Badan Pangan, gitu ya. Itu bagus sekali. Jadi bagaimana mengintegrasikan BUMN pangan. Bagaimana mengintegrasikan. Jadi kalau kita lihat mulai dari inbound, production, kemudian processing, warehousing, distribution, itu jadi satu kesatuan. Nah, itu ahlinya orang retail tuh. Yang orang-orang retail kayak kita gini itu udah biasa banget. Jadi bagaimana kita mengatur. Jadi kalau Pak Presiden itu sampaikannya. Kita ini dalam arti bahwa pemerintah mau hadir dari hulu ke hilir. Iya, jadi tidak seluruhnya, tetapi kita mau kontribut berapa persen dari kebutuhan pangan nasional. Kalau kita bicara beras, misalnya kita lock di 1,5 juta ton, berarti 5% dari 30 juta ton kebutuhan 1 tahun. Nah, Pak Ansy apal tuh angkanya tuh, ya kan? 31 juta gitu ya. Nah, ini nanti semua ini kita akan mulai ya. Jadi saya tuh punya list produk. Kemudian yang kita punya itu saat ini baru beras, sekarang sudah mulai gula, sudah mau mulai ruminansia, daging sapi dan daging kerbau, ya. Tapi ini perlu didukung memang satu dengan pendanaan, ya, pendanaan. Jadi kalau kita bicara stok itu ada dua. Yang pertama tadi sumbernya APBN.
APBN itu ya, apalagi kalau subsidi itu uang hilang. Tetapi kalau yang namanya CPP, cadangan pangan pemerintah, itu bisa pakai himbara. Nah, skemanya ini Pak Presiden minta 2 minggu lagi disampaikan ya. Jadi kita akan propose suatu skema bagaimana BUMN ini. Yang dimaksud Presiden ini soal minyak spesifik ya? Iya, jadi bukan cuma minyak, jadi CPP untuk beras, jagung, semua komoditas. Beras, jagung, kedelai, ini sangat memungkinkan. Dan ini sebenarnya cita-cita Komisi 4, saya waktu di BUMN itu sebenarnya itu. Masa negara sebesar ini nggak punya stok? Kalau Pak Yeka nih dari dulu seringnya sama saya diskusi, kok Jakarta itu kok berasnya cukup-cukup terus misalnya gitu kan ya. Padahal waktu itu juga ada kekurangan produksi misalnya. Karena kita memang mempunyai standing crop gitu ya. Jadi stok itu bisa ada di sawah, bisa ada kalau kita bicara beras itu. Iya, kalau minyak juga sama. Jadi kita nih harus sampai situ. Kalau kebutuhan kita 5 juta ya, 5 juta ton ya, selama 1 tahun, kan kita bisa atur ya. Kan sebenarnya bisa dihitung, berarti cocok. Supply setiap perlu apa? Perlu berapa banyak? Uang. Ya. Iya kan? Perlu uang. Nah, uang itu udah dihitung. Tadi Pak Erik menyampaikan bisa 41 triliun ya untuk cadangan pangan. Tapi bedanya uang ini bukan uang hilang. Tetapi di-convert menjadi stok. Dan ini uang pinjaman, tetapi pinjaman kalau istilahnya Bu Menteri Keuangan kemarin, dana murah dengan rate yang rendah gitu ya. Jadi ada namanya juga bentuk intervensi ke dan itu solusinya negara kepada rakyat ya. Coba bayangkan, tadi kita hitung. ID Food ditambah Bulog itu punya 2.100 gudang. Sebenarnya itu cukup untuk? Oh, sangat cukup. Nah, kita bicara, makanya saya lebih suka kita bicara bagaimana ke depan ya. Tapi ini harus memang kementerian lembaga, sehingga apakah itu nanti perpres berikutnya ya. Tetapi jadi siapapun menterinya, siapapun yang dipercaya mengelola ini, itu sistem yang sudah dibangun. Sudah berjalan, Ya, jadi Fristian, ini kan kalau usulan mengganti kebijakan, ini kan kita belum menemukan. Ini pangkal soalnya, akar masalahnya kan di mana? Kita belum menemukan gitu loh. Nah, kalau bicara subsidi berarti dibebani kepada anggaran negara. Kan begitu? Ya, kenapa nggak sidak aja? Kita uji aja di lapangan. Lihat aja. Untuk periksa betul, mulai dari hulu sampai hilir itu di mana? Itulah maksud saya pengawasan itu. Yes. Sehingga kemudian jelas. Kalau tidak, terus tiba-tiba kita berpindah. Pertanyaannya, kemarin terjadi kelangkaan dan harga tinggi itu di mana? Diidentifikasi dulu menurut Anda masalahnya. Clear dulu ini masalahnya ada di mana. Terus katakanlah misalnya, Fristian jual barang A, harganya lebih murah, untungnya sedikit. Jual barang B, harganya lebih mahal. Saya pilih B. Nah, kita punya program pemerintah, prioritas juga, biodiesel. B20 jadi B35 ya. Nah, ini kalau kita relasikan kaitan dengan ini, sebagai pengusaha Fristian mau produksi minyak goreng atau mau memproduksi biodiesel? Biodiesel. Untuk keuntungan. Adakah kaitan antara ini dengan persoalan kita hari ini? Jadi Bang Ansy apakah menduga belum ada sinkronisasi antara satu program pemerintah dengan program pemerintah yang lain yang sebenarnya berkorelasi dan bisa jadi saling berdampak satu sama lain sehingga seharusnya itu dicarikan solusi dulu? Ya, jadi mau apapun kebijakannya, mau kebijakannya itu dan kemudian solusinya jangka pendek, menengah atau panjang, kata kuncinya di pada pengawasan ketatnya itu harus. Itulah yang bisa membongkar di tahapan mana ini. Kalau balik lagi ke alasan tadi, siapa yang melakukan pengawasan? Kan, SDM cukup nggak melakukan pengawasan sampai ke seluruh Indonesia? Itulah peran negara kita. Kalau itu tidak dibereskan, ya sampai kapanpun juga kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Dan kemudian kita dibuat terkaget-kaget ketika ada hal ini. Setelah itu kita berpindah pada kebijakan lain, sementara PR ini tidak pernah kita bereskan. Kan begitu. Itu kira-kira. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang Bang Ansy? Ya konkret tadi yang saya katakan. Pengawasan, sidak di pasar? Setiap tahapan itu harus betul-betul dibereskan begitu. Setiap tahapan itu. Jadi kalau sekarang narasi dari jangan sampai ya kalau dalam istilah ekonomi orang sering mengatakan apa?
Menduga-duga invisible hand. Adakah untouchable hand? Hal-hal seperti ini. Berarti harus Satgas Pangan ini yang turun tangan, karena Satgas Pangan di situ ada unsur Polri bisa melakukan penyidikan. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa sekarang itu kalau mau menyediakan gelontorkan aja. Dari produsen ke D1 itu sudah tertentu. Dari D1 ke D2 sudah tertentu. Nah, dari D2 ke bawah itulah yang harus dicek. Seharusnya Satgas ke situ. Satgas di situ, dinas di situ. Tapi kan klasiknya adalah problemnya budget dan lain sebagainya. Tetapi untuk kondisi seperti ini, sepertinya alasan seperti itu dihilangkan. Sama-sama energi bangsa itu untuk melihat bagaimana ke bawahnya. Gitu. Dilakukan. Terus yang kedua mungkin juga perlu tadi di medsos, di online gitu kan, stop dulu lah. Karena di medsos, di online maksudnya? Penjualan minyak goreng kitanya gitu. Nggak perlu minyak di kita. e-commerce ya? Di e-commerce dihilangkan dulu karena masalahnya kan itu bukan masyarakat. Atau kalau perlu juga buat aja branding baru minyak kita khusus untuk berpendapatan rendah. Mendak 2 hari lalu mengumumkan salah satu cara yang dilakukan adalah mengembalikan minyak kita ini kepada kelompok masyarakat yang memang diperuntukkan untuk minyak kita, yaitu sekarang pakai KTP. Apakah itu adalah solusi jangka pendek yang tepat saat ini, atau justru seperti kata Bang Ansy, dilakukan sidak atau dilakukan operasi pasar? Kalau operasi pasar, dari mana stoknya untuk operasi pasar? Kita bahas usai jeda di Obrolan Malam.